Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu tinggi dan tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi darinya. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Ini seringkali kita dengar. Al-Islamu ya'lu. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Artinya memang kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini langsung mewujud pada kenyataannya, bahwa Islam itu adalah yang paling tinggi dilihat dari segi apapun. Dalam urusan peribadahan manusia pada Tuhannya, Islam mengaturnya dengan sangat detail sekali. Menarik ketika salah seorang mu'alaf, itu ada yang pernah ditanya, kenapa sih kamu masuk Islam? Jawabannya sederhana. Ini orang yang dari luar Islam melihat kepada Islam. Apa yang dia temukan? Dia bilang gini, saya melihat aturan Islam itu sangat lengkap sekali. Mulai dari masuk WC itu ada aturan, mulai dari berpakaian ada aturan, lalu kemudian sholatnya diatur betul, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, bagaimana kemudian kewajiban-kewajibannya, tartibnya dan sebagainya. Nah, lalu dia berpikir begini, kalau seandainya agama Islam itu adalah aturan yang sangat lengkap, mustahil orang yang buat main-main. Bukan orang yang buat mustahil yang buat main-main. Artinya kalau seandainya aturan selengkap ini, mustahil yang buat itu yang nggak serius. Pasti yang buat ini serius dibandingkan dengan yang lain. Ibaratnya begini misalnya, kalau kita datang ke sebuah tempat, lalu kemudian kita lihat, arsitektur interiornya benar-benar ditata dengan baik, ukiran-ukirannya sangat detail sekali, berarti ini yang buat serius. Nah, sama seperti agama, dia katakan, kalau misalnya agama Islam ini nggak serius, tentu nggak akan sedetail itu aturan-aturannya, sampai diatur sampai sedetail-detailnya, sampai masuk WC kaki mana duluan, sampai bercermin itu ngomongnya seperti apa, doanya seperti apa, sampai mandi wajib itu bahkan diatur sebelah mana bagian yang dibasuh terlebih dahulu. Bahkan mohon maaf, di kamar pun ketika suami istri sudah menjadi suami istri itu, maka diatur bagaimana kemudian caranya. Padahal itu urusannya sudah urusan semua orang tahu lah, ibaratnya begitu. Nah, tapi Islam mengaturnya. Maka tidak salah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sabda Rasul ini menerangkan pada kita bahwa Islam adalah din. Kalau kita membahas tentang din, berarti kita membahas tentang ideologi. Beda seperti kita membahas tentang millah. Millah itu cara hidup. Cara hidup itu perbagian, bukan secara holistik. Nah, kalau kita bicara secara holistik, maka itu kita pakai kata-kata din. Inad dina indallahil Islam. Maka agama-agama yang lain itu tidak disebut dengan din. Hanya Islam yang Allah sebut di dalam Al-Quran sebagai din. Berarti inad dina indallahil Islam, yaitu adalah bahwa Islam adalah din yang utuh dan sempurna. Hal ini bukan sekadar klaim atau omong kosong belaka. Segala sesuatu klaim itu harus ada bukti yang mengikutinya. Kalau tidak ada bukti, maka tidak perlu dipercaya. Semua bisa mengklaim. Maka ketika antum diskusi sama siapapun, ya sampaikan, kalau cuma mengklaim semua orang bisa. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang adalah memberikan bukti, fakta, data bahwa klaimnya ini benar. Contoh misalnya, saya ganteng, itu klaim. Jelas ya. Tapi kemudian kalau misalnya perlu bukti, Ustaz, buktikan kalau antum adalah orang yang ganteng. Buktinya saya sudah nikah, antum belum. Nah, misalnya begitu. Itu salah satu buktinya. Berarti saya ganteng dan terbukti, antum ganteng mungkin belum terbukti, gitu kan ya. Nah, ini adalah maksudnya klaim itu memerlukan bukti. Sama seperti agama-agama yang ada di dunia, Kristen, Buddha, Hindu, dan seluruh agama selain Islam, itu hanya mengatur aspek ritual, hanya mengatur aspek akhirat, hanya mengatur aspek spiritual, dan menjauhkan diri dari aspek politik. Maka agama manapun itu mereka tidak akan ikut campur dalam urusan politik, gitu kan ya. Lah kenapa? Karena mereka bukan nggak mau, karena memang nggak bisa, karena tidak ada aturan yang mengatur untuk itu. Contoh misalnya, ketika dulu di Eropa itu agamanya agama Katolik yang dipakai sebagai agama negara, maka tidak ada campur tangan antara agamawan dengan politik, kecuali untuk memberikan legitimasi pada mereka. Jadi tidak ada contoh misalnya, mohon maaf Pak Pendeta, di dalam Bible bagaimana Bible mengatur sistem penggajian daripada para buruh? Nah, itu nggak ada. Bagaimana kemudian Bible mengatur sistem ekonomi, sistem mata uang, dan sistem kemudian perdagangan di dalam kitab suci, Alkitab? Nggak ada, karena memang nggak ada. Bagaimana kemudian Alkitab mengatur pembagian kekuasaan? Itu nggak ada. Nah, karena itulah yang menjadi keterlibatan mereka hanya simbol, Holy Roman Emperor misalnya.
Misalnya apalagi pemimpin tertinggi yaitu adalah paus misalnya. Tapi tidak ada pengaruh bagi politik, tidak ada pengaruh bagi negara. Kenapa? Karena memang tidak punya aturan. Sebegitu juga dengan agama-agama yang lain. Karena itulah agama-agama yang lain itu hanya mengajarkan bagaimana cara menyembah Tuhan. Kalau orang-orang Nasrani ditanya, bagaimana beribadah kepada Tuhannya? Mereka punya jawaban. Oh, ada sakramen Ekaristi, ada sakramen pengampunan dosa, ada sakramen Krisma, ada sakramen misalnya pengurapan ketika sudah mau meninggal, ada sakramen dan sebagainya. Nah, itu ada aturan-aturannya. Orang Buddha juga ketika ditanya, bagaimana kamu beribadah? Oh ya, ada. Ini cara kami beribadah pada Sang Yang Widi misalnya dan sebagainya. Hindu pun juga sama. Nah, kalau itu aturannya ada mereka. Tapi kalau agama-agama itu mereka tidak mengatur pemerintahan dan ekonomi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalnya agama itu cuma mengatur urusan akhirat, mengatur urusan spiritual, mengatur urusan ubudiyah, ritual. Sebaliknya, ideologi-ideologi dalam tanda kutip yang sudah kita bahas tadi, kapitalisme dan sosialisme, mereka cuma mengatur pemecahan terhadap manusia, tapi tidak mengatur bagaimana cara beribadah. Coba tanya orang kapitalis, bagaimana cara beribadah? Terserah, yang penting gue dapat duit. Dan ditanya pada orang sosialis, bagaimana cara kamu beribadah? Orang sosialis bilang, kami nggak perlu beribadah. Nah, kenapa? Kami nggak ngakui ada Tuhan kok, semuanya adalah materi. Nanti kita akan bahas. Nah, sebaliknya, kapitalisme dan komunisme hanya mengajarkan bagaimana mengatur pemerintahan dan ekonomi. Berikut juga sosial dan militer, tapi tidak mengajarkan bagaimana caranya menyembah Tuhan. Jadi kalau antum baca bukunya Adam Smith, itu judulnya adalah Wealth of Nation, gitu kan ya. Wealth of Nation itu kitabnya tebel, dan pembahasan pertama Wealth of Nation itu adalah bagaimana caranya mengatur buruh. Jadi bagaimana caranya mengatur pekerja agar bisa produktif, supaya wealth of nation itu bisa kemudian dikelola. Kesejahteraan daripada negeri itu bisa dikelola. Jadi dia tuh menulis satu esai sebenarnya, bagaimana cara membangkitkan suatu negeri dengan mengatur perekonomian, mengatur kemudian masyarakatnya, cara pandang dasarnya seperti apa. Nah, itu bukunya tebal sekali dan itu sangat detail sekali. Bagaimana mengatur buruh, bagaimana kemudian pembedaan buruh satu sama lain, bagaimana kemudian mengatur modal, bagaimana melihat negara ini seperti apa, mengaturnya seperti apa. Nah, itu diterbitkan pada 1776 dan buku itu mempengaruhi dunia dan kemudian dianggap sebagai buku ekonomi modern pertama dunia. Nah, ketika melihat buku ini, maka Karl Marx mengkritik, loh ini nggak benar, ini cuma membuat kaya yang sudah kaya saja, sementara yang miskin mati. Seperti kami ini mati banyak. Lah kenapa? Karena nggak adil. Maka dia buat tesis untuk melawan tulisannya Adam Smith. Kira-kira hampir 100 tahun berikutnya baru terbit bukunya Das Kapital itu, gitu kan ya. Jadi yang namanya The Capital. Bagaimana sebenarnya harusnya manusia mengatur sumber daya alam, bagaimana manusia harusnya mengatur perburuhan. Dia kritik semuanya, poin-poinnya dikritik, harusnya begini, ini harusnya begini, ini harus begini. Nah, itu kemudian semuanya punya. Tapi kalau ditanya pada mereka, bagaimana pandangan mereka tentang Tuhan, mereka bilang urusan masing-masing. Bagaimana cara beribadah, itu bukan urusan saya. Kenapa? Saya ngurus cuma sesuatu yang terlihat, bagaimana membangkitkan negara, bagaimana membuat negara ini menjadi sejahtera. Itu kemudian mereka. Lah kenapa? Karena mereka tidak pernah kenal agama Islam. Ketika mereka kenal agama yang lain selain Islam, Katolik itu, maka mereka mendapatkan bahwa memang agama ini tidak mengatur. Maka kita harus menggunakan kecerdasan kita untuk membuat satu konsep bagaimana mengatur diri kita sendiri. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ketika mereka melihat kekosongan ini loh, jadi ternyata agama ini cuma mengatur ini. Lah, bagian ini gimana? Bagian ini kosong. Nah, kalau bagian ini kosong, berarti harus ada aturan. Bagaimana kemudian mengatur ruang kosong ini? Oke, kalau gitu saya punya ide. Karena ini belum diatur, aku punya ide nih. Kalau cuma agama mengatur ini, aku punya ide untuk mengatur ini. Nah, makanya namanya sekulerisme. Gitu kan ya, pemisahan antara agama dan negara. Itu kalau ideologi sekuler. Kalau komunis nanti kita akan bahas lagi. Nah, karena itulah agama-agama dan ideologi selain Islam akan saling menghancurkan atau saling bergandengan. Dia bisa jadi saling menghancurkan seperti sosialis. Sosialis nanti kita akan pelajari bahwa dia berasal daripada satu ide tunggal, bahwasanya segala sesuatu itu adalah materi. Karena mereka menganggap awal mula kehidupan itu adalah materi dan akhir daripada kehidupan adalah materi. Jadi mereka tuh menganggap Tuhan itu adalah materi. Jadi materi itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dari dulu memang sudah ada dan sampai nanti juga akan ada. Azali. Kalau bahasa kita kan Allah itu azali. Azali itu apa? Tidak berawal dan tidak berakhir. Dia memang sudah ada dan tidak akan berakhir. Itu Allah.
Jadi yang sebelum yang lain ada, dia sudah ada. Setelah yang lain berakhir, dia masih tetap ada. Itu kan Allah azali. Nah, bagi orang-orang sosialis, bayangkan aja mereka membayangkan tuh materi itu azali. Jadi segala sesuatunya adalah materi. Nah, bagaimana caranya agar materi ini bisa berkembang pada sesuatu yang lebih advance, yang lebih bagus? Maka harus dibenturkan sehingga membentuk satu sintesis yang baru. Karena itulah mereka berpatokan pada teori evolusi tadi. Contoh misalnya begini, monyet itu nggak akan jadi manusia kalau tidak ada efek-efek yang membuat dia jadi manusia. Apa yang membuat efek dia jadi manusia? Yang membuat efek dia jadi manusia adalah alam yang kemudian menjadi semakin ganas sehingga dia harus beradaptasi. Sama seperti ketika Lamarck gitu kan ya. Itu membuat satu teori, kenapa sih jerapah tuh ada yang kenapa sih jerapah tuh lehernya panjang semua? Nah, dia membuat teori, karena zaman dulu itu jerapah itu ada yang lehernya pendek, ada yang lehernya panjang. Nah, ketika yang pendek makan daun, ketika yang panjang juga makan daun, lama-lama pohon pendek daunnya habis. Sehingga yang pendek lehernya mati gara-gara nggak bisa lehernya sampai ke tempat yang panjang. Berarti ada satu kondisi di mana itu membuat evolusi. Paham nggak antum kira-kira? Jadi banyak beginilah. Orang sosialis memandang satu materi itu akan berkembang ketika dia itu dibuat susah. Ketika dia itu bergesekan dengan satu sama lain. Antum hidup sendiri, mungkin hidup antum biasa-biasa saja. Tapi begitu antum dapat saingan, antum akan semakin berusaha lagi. Nah, itu menurut mereka. Jadi artinya adalah yang namanya manusia itu materi. Segala macam materi. Alat produksi materi. Maka ketika kita mau mengembangkan materi, harus ada kemudian benturan sehingga dia membentuk satu sintesis yang baru. Jadi setiap tesis harus ada antitesis supaya nanti muncul sintesis yang baru. Itu menurut sosialisme. Nah, menurut dia, ketika ada tesis dan antitesis sehingga membentuk satu sintesis yang baru, evolusi materi itu, dialektika materi itu, maka kalau ada agama, ini menghambat. Kenapa menghambat? Karena agama ini buat manusia malas, kata mereka. Lihat aja orang-orang Eropa, kata mereka. Ketika mereka mau berusaha, lalu kemudian dikasih doktrin agama, sudah nggak usah terlalu berusaha, nanti kamu tuh nanti jadi orang yang serakah, kamu tuh diciptakan begini karena memang Tuhan tuh ya maunya kamu begini, Tuhannya tuh nggak mau kamu terlalu kaya, kalau nanti kamu kaya nanti kamu maksiat, udahlah beriman saja pada Tuhan, ini takdirmu sudah memang seperti ini, tapi saya selalu dirampas kekayaan saya oleh orang-orang yang kemudian lebih hebat, nggak apa-apa, biarin saja, nanti dibalasnya nanti di akhirat dia. Nah, itu kemudian terjadi, maka orang-orang sosialis bilang selama ada agama manusia malas. Makanya Karl Marx mengatakan agama itu adalah opium of the people. Agama itu candu bagi masyarakat yang buat mereka tenang, yang buat mereka kemudian nggak bergejolak, yang buat mereka damai, tapi mereka dibunuh pelan-pelan. Itu katanya Karl Marx, sehingga masyarakat tidak kritis dengan keadaan yang ada. Iya betul, kalau agamanya bukan Islam. Tapi kalau agamanya Islam, nggak begitu. Bisa difahami ya? Nah, maka orang-orang kapitalis dulu, kenapa mereka tetap mempertahankan agama? Karena efek tadi, biarin saja, nggak apa-apa. Agama nanti bisa menjadi moral masyarakat. Minimal masyarakat tidak akan bantah yang lebih tua. Minimal masyarakat akan hormat pada bapak ibunya. Minimal masyarakat akan hormat pada kemudian orang yang jujur dan sebagainya. Nggak apa-apa, biarin saja moralnya. Asal jangan dia ngatur negara. Karena kalau dia ngatur negara, kejadiannya kayak kemarin ketika Romawi berkuasa, agama dijadikan sebagai dasar di dalam negara, maka agama bikin kacau karena doktrinnya. Itu kata kapitalis. Tapi saat ada yang bilang bahwa orang-orang komunis itu juga bisa beragama, ya berarti itu komunis bukan garis lurus, paham teman sekalian? Itu berarti bid'ah. Lah kenapa? Bertentangan satu sama lain. Bagaimana mungkin antum meyakini bahwa hari akhir itu ada sementara antum meyakini komunisme? Nggak mungkin. Nah, kenapa? Kalau antum meyakini hari akhir itu ada, nanti antum akan berpikir begini, kalau hari akhir ada, berarti Allah nanti akan ada di hari akhir. Kalau ada Allah di hari akhir, Allah pasti akan nanya saya. Ya jangankan Allah, orang saya bos saja nanya karyawannya kok. Gitu nih, apalagi Allah pasti nanya saya. Lah berarti kalau Allah nanya saya, berarti saya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya kepada Allah. Berarti harus pakai aturan Allah. Bagaimana mungkin kemudian orang bisa menyembah Allah di saat yang sama, lalu kemudian menjadi seorang sosialis dan komunis di saat yang sama? Nggak mungkin. Kecuali salah satu dibohongin, kecuali salah satu cuma menjadi topeng saja. Nah, tapi secara kemudian murni, tidak mungkin seseorang itu ketika dia mendapatkan Islam yang murni menjadi kapitalis sekaligus sosialis di saat yang sama. Juga tidak mungkin seorang sosialis dia menjadi seorang agamis atau menjadi seorang Islamis di saat yang sama. Itu tidak mungkin. Lah kenapa? Karena ideologi itu jelas, gitu kan? Ideologi itu mewarnai. Anda tidak bisa kemudian ngelihat dua arah dalam satu waktu, kecuali Anda juling gitu ya. Nah, itu baru bisa. Dan itu pun penyakit. Nah, maka ini bisa kemudian kita bisa melihat ideologi sosialis agak berbeda. Ia menolak agama sama sekali, walaupun tidak bisa menghilangkan kecenderungan manusia untuk memuja sesuatu. Akhirnya pemujaan terhadap sesuatu itu dialihkan kepada siapa? Dialihkan kepada manusia lagi. Dialihkan kepada patung, dialihkan kepada materi dan sebagainya. Maka antum lihat
seandainya misalnya contoh antum pergi ke Cina misalnya, itu mereka memang tidak meyakini adanya Tuhan, tapi akhirnya bikin patung-patung gede gitu kan ya, patung-patung misalnya yang mereka lihat lalu mereka bangga dengannya, ya seperti itu kira-kira, foto-foto dipajang gitu ya kira-kira ya. Nah, jelaslah bahwa Islam sangat berbeda dengan seluruh agama dan ideologi di dunia. Islam diturunkan Allah dalam keadaan utuh dan lengkap. Islam mengajarkan bagaimana caranya menyembah Tuhan dalam hukum-hukum ibadah seperti salat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Selain itu, Islam juga mengajarkan bagaimana mengatur pemerintahan dan ekonomi. Islam juga memiliki sistem militer dan sistem pendidikan yang khas. Semuanya digali dari Al-Quran dan Sunnah. Islam telah utuh dan lengkap sebagaimana Quran difirmankan di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan untukmu nikmat dariku serta aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Berarti ada tiga. Yang pertama adalah al-yauma akmal, sudah akmal Islam itu. Akmal itu apa? Kalau kamil itu sempurna, akmal itu artinya adalah paling sempurna. Kalau kamal itu sempurna, akmal itu paling sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang pertama. Yang kedua, wa atmam. Atmam asal katanya tamam. Tamam artinya selesai. Berarti kalau atmam itu paling selesai. Berarti kalau paling sempurna dan paling selesai maksudnya gini, sudah tinggi selesai. Paham maksudnya? Berarti sudah paling tinggi, udah paling ujung. Nggak ada lagi versi yang lebih bagus lagi. Sudah full version gitu kan ya. Bukan lagi beta lagi. Kalau misalnya dia belum atmam, berarti dia masih percobaan. Tapi kalau kemudian sudah atmam, sudah kemudian atmam berarti sudah selesai secara total gitu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Yang ketiga, wa raditu lakumul islama dina. Dan Islam itu tidak hanya dia sempurna, tidak hanya dia sudah selesai, tapi dia diridhoi oleh Tuhan. Nah, jadi kira-kira begitu. Makanya ini menjadi alasan bagi kita kenapa kita katakan al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Itu adalah bukti semuanya bahwa Islam punya semuanya sepaket. Jadi tidak memisah-misahkan. Orang sholat ya karena dia Islam. Orang puasa karena dia Islam. Orang menikah karena dia Islam. Tapi manusia tidak hanya hidupnya sholat, puasa, dan nikah doang. Bisa difahami. Tapi ada kalanya dia mau pergi ke pasar. Ketika dia pergi ke pasar, lantas kemudian dia bawa uang. Lalu ketika dia berdagang, ada aturan Islam di sana. Assalamualaikum, harganya berapa? Harganya 5.000. Boleh saya tawar? Boleh. Berapa? 7.000. Kok lebih mahal? Itu dia di orang baik itu ya. Nah, boleh nggak saya tawar? Setelah tawar, baik saya beli ya. Saya beli ini dengan harga segini. Oke, baik, terima kasih. Ternyata yang dibeli kemudian adalah barang yang rusak. Ternyata setelah dia beli kurma, ternyata tercampur. Maka itu dicela oleh Allah. Itu aturan di dalam perdagangan. Lebih jauh lagi, tidak hanya masalah teknis, tapi diatur juga. Yang namanya pedagang tuh akhlaknya seperti apa. Diatur juga. Pasar itu yang modelnya kayak apa. Nggak hanya itu, mata uang yang dipakai diatur juga. Nggak hanya mata uangnya, bahkan kemudian sistem ekonominya menguasai barangnya juga diatur. Barang mana yang boleh dikuasai, barang mana yang boleh dipakai bersama-sama, barang mana yang cuma diatur oleh negara. Itu pun diatur juga. Jadi sampai ujung-ujungnya, sampai yang paling besar, hulu sampai hilir diatur oleh Islam. Alhamdulillah. Dalilnya dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang keluar dari situ. Tidak akan anda temui dalam buku muamalah ekonomi syariah misalnya ada dalil diambil daripada kitab suci agama lain, itu nggak ada. Semua ada pasti dari Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, pasti begitu aja. Nggak mungkin dari yang lain. Lah kenapa? Karena dalil Islam hanya Quran dan Sunnah. Dan dua dalil yang diakui yang lain yaitu adalah ijma para sahabat dan qiyas.